saya ingin bicara tentang cakap mengelola. Ya, kenapa berkaitan dengan pengelolaan? Karena ini buat saya adalah hal yang penting. Sebagai hamba Tuhan, saya sering ketemu orang yang punya masalah di dalam kehidupan. Seringkali bukan karena orang itu tidak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, tapi seringkali masalah muncul dan berulang-ulang datang karena orang itu tidak cakap di dalam mengelola. Sebagai contoh gini, saya sering ketemu orang yang punya masalah keuangan. Nah, ketika mereka punya masalah keuangan, sebenarnya masalah mereka bukan nggak punya uang. Ya, masalahnya bukan nggak punya uang. Mereka punya uang. Cuman jadi masalah karena mereka tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, mengelola keuangannya dengan benar. Jadi bukannya mereka nggak punya uang, ya itu. Saya seringkali ketemu orang yang punya masalah suami dan istri, ya suami dan istri punya masalah. Nah, seringkali saya temuin bukan karena pasangan suami istri ini udah nggak cinta lagi, bukan. Mereka masih saling cinta, mereka masih saling mengasihi, ya satu dengan yang lain gitu. Cuma seringkali masalah ini muncul dan seringkali menjadi besar disebabkan karena mereka tidak bisa mengelola relasi mereka dengan baik, dengan benar. Mereka belum menemukan bagaimana berkomunikasi dengan pasangannya, waktu-waktu yang tepat untuk ngomong atau tidak, memberikan waktu kepada pasangannya seperti apa. Nah, pengelolaan yang seperti itu yang pada akhirnya seringkali terjadi masalah. Bukan karena mereka nggak mencintai, bukan. Ya, kenapa? Karena di beberapa waktu yang lalu, misalnya saya nonton tayangan infotainment, ya begitu ada pasangan yang cerai, kadang-kadang ditanya, memang kamu gimana sih sama dia? Ya sebenarnya bukan yang nggak ada cinta lagi, bukannya nggak suka lagi, cuman emang udah nggak bisa aja. Nah, berarti kan bukan karena nggak punya cinta, bukan karena kehabisan cinta, tapi memang ya nggak tahu apa yang menjadi alasan yang mendasar daripada perpisahan mereka. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa seringkali itu terjadi karena pasangan suami istri belum menemukan bagaimana mereka bisa memanage, bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik hubungan mereka sebagai suami istri. Demikian juga dengan anak-anak dan orang tua. Ya, ada anak-anak yang kepahitan sama orang tuanya, ada orang tua yang pusing ngadepin anaknya. Ternyata begitu ketemu bukan karena anak itu nggak sayang sama orang tuanya, anaknya sayang sama orang tuanya. Demikian juga dengan orang tuanya sayang sama anaknya. Tapi seringkali terjadi benturan, terjadi jedotan, terjadi kepahitan satu dengan yang lain bukan karena hal yang lain, tapi karena seringkali mereka gagal untuk belum bisa menemukan, maksud saya, bagaimana mereka bisa mengelola komunikasi mereka sebagai seorang anak, demikian sebagai seorang orang tua, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali terjadi, sehingga penting buat kita untuk kita mempelajari sama-sama, bukan dari sudut pandang manusia, tapi apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan berbicara tentang pengelolaan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, firman Tuhan itu di dalam kitab Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Ini menjadi dasar dulu buat kita supaya kita mengerti. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Di situ firman Tuhan jelas, ya, Daud menuliskan sesuatu dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur Daud, yang udah ketemu bisa baca sama-sama kalau udah ketemu ya. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita mesti punya pengertian ini bahwa Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita mesti mengerti bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan. Nah, mesti paham dulu ya, semuanya ini adalah milik Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, buka aplikasi perbankan di handphone kalian, lihat saldonya ada berapa, mau dia banyak, mau dia sedikit, saya mau kasih tahu, itu bukan punya kita tuh. Itu punya siapa? Punya Tuhan, ya.
Saya di mana-mana kalau ngomong soal saldo dan bilang punya Tuhan, jawabnya asem banget, saudara. Itu punya siapa tuh? Punya Tuhan, ya. Nah, kita nih suami dan istri, ya kan? Nanti pulang ke rumah, lihat-lihatan yang suami istri. Nah, kita lihat suami kita, ya itu bukan milik kita tuh. Itu punya Tuhan tuh. Dia punya Tuhan, ya. Demikian juga dengan suami melihat istri. Nah, itu juga bukan milik tuh. Itu punya siapa? Punya Tuhan. Kita yang berkeputusan menikahi dia, ya kan? Jadi itu punya Tuhan. Kita lihat anak-anak kita, itu juga bukan punya kita. Itu juga punya Tuhan yang Tuhan titipkan buat kita. Makanya seringkali ada suami istri kadang-kadang tanya, gimana ya saya ngadepin anak saya, pusing. Saya udah baca buku, saya udah ikut seminar, anak saya ini beda banget. Nah, saya sama Cici selalu ngomong, ya kan yang titipin Tuhan, tanya dong sama yang nitip, betul nggak ya? Makanya suami istri mesti berdoa, bagaimana caranya mendidik anak kita, karena anak kita sama anak yang nulis buku beda, ya kan? Anak kita sama anak yang bikin konten di TikTok soal anak beda, ya kan? Anak kita sama anak orang yang upload di Instagram bikin kutipan-kutipan soal anak beda. Jadi bagian kita adalah kita harus bisa menemukan bagaimana kita bisa mengelola dengan baik, dengan benar, ya. Nah, kalau kita bicara pengelolaan, nah karena seringkali yang saya temukan kita tuh jadi sembarangan dalam memperlakukan siapapun di hidup kita. Dalam memperlakukan apapun maksud saya di hidup kita. Karena kita nganggap milik kita. Ya, saya kasih contoh sederhana. Suatu hari kayaknya Thomas deh ya, pernah upload di Instagram. Itu saya baca. Tapi yang baca pertama istri saya. Istri saya baca, lalu dia bilang, ini nih Thomas upload bagus nih. Jadi waktu itu cerita soal tentang kalau anak itu soal titipan tuh pasti beda gitu loh. Saya pernah kayaknya beberapa bulan yang lalu lah, pokoknya saya lupa tuh ya. Soalnya kebanyakan Instagramnya main-main terus ya kan. Traveling. Nah, jadi kira-kira kalau saya kasih ilustrasi yang berbeda tuh gini. Kalau kita, katakanlah kita punya tetangga yang sebelah kiri, mau pergi ke luar negeri, dia titipin kursi sama kita. Tetangga yang sebelah kanan, dia kelebihan kursi, dia kasih kursinya sama kita. Jenis kursinya sama, mereknya sama, harganya sama. Yang satu nitip, yang satu ngasih. Suatu hari ketika kita mau perbaikin, katakanlah lampu seperti ini ada yang mati, kita nggak punya tangga, tapi kita cuma punya kursi. Dan kita sadar, kalau kita naik ke kursi itu, kita bisa benerin lampunya. Nggak perlu tangga, cukup pakai kursi. Di rumah kita ada dua kursi. Yang pertama kursi titipan, yang kedua kursi milik. Kira-kira kursi mana yang bakal kita injak-injak untuk naik ke atas? Milik. Kenapa yang nggak dititip? Nah, ngerti yang saya maksud ya? Ada rasa takut rusak karena bukan milik kita. Ada rasa sungkan, ada rasa nanti kalau rusak kan kita perlu pertanggungan jawab, betul ya? Makanya garis bawahi ini, segala sesuatu yang dititipkan kepada kita akan dituntut pertanggungan jawab. Jadi apapun yang dititipkan kepada kita akan dituntut pertanggungan jawab suatu hari kelak. Bukan oleh saya, oleh Tuhan yang menitipkan kepada kita. Jadi kita nggak boleh semena-mena sama istri sekarang. Kenapa? Karena istri itu kan dititipin sama Tuhan. Ya, kebanyakan kenapa suami atau semena-mena sama istrinya? Karena seringkali suami bilang, emang mau gimana? Istri-istri gue ya terserah gue lah. Emang mau gimana? Anak-anak gue terserah gue lah. Emang mau gimana? Uang-uang gue ya terserah gue lah. Semua karena merasa milik, akhirnya kita semena-mena mengerjakannya. Padahal yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita menyadari bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Kenapa saya bilang titipan? Coba, apa sih yang kita bisa lakukan? Coba. Kita untuk kerja bangun pagi, kita aja nggak pernah tahu kalau kita misalnya buka toko. Kita juga nggak tahu hari itu bakal dapat berapa, betul nggak sih? Ya, kita bisa bangun aja, itu udah karena anugerah Tuhan kan, betul nggak? Kita bisa kerja aja, itu udah karena anugerah Tuhan. Saya percaya pembeli yang datang juga itu udah karena anugerah Tuhan.
Jadi segala sesuatu kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Dan bagian kita adalah kita bisa mengelolanya dengan baik, dengan benar. Nah, saya menemukan beberapa prinsip pengelolaan. Yang pertama sederhana, saya lihat begini. Kita akan kehilangan apa aja yang kita tidak kelola dengan baik. Ya. Jadi prinsipnya sederhana bahwa kita itu akan kehilangan apa aja yang kita tidak bisa kelola dengan baik. Nah, masalahnya kalau misalnya kita lihat uang, ya kita bisa kehilangan uang kita yang tadinya banyak kalau kita nggak bisa manage, nggak bisa kelola dengan baik. Kita bisa kehilangan bisnis kita, betul nggak? Kalau kita nggak kelola semua dengan baik. Kita bisa kehilangan keluarga kita kalau kita nggak kelola dengan baik. Nah, masalahnya seringkali orang bilang begini, saya perlakukan istri saya, anak saya semena-mena juga mereka nggak kemana-mana, Pak. Saya nggak kehilangan mereka. Mereka masih di rumah saya. Saya mau kasih tahu. Masih di rumah belum tentu nggak hilang. Saya ulang sekali lagi ya. Masih di rumah belum tentu nggak hilang. Sebab saya ketemu ada orang yang masih tinggal satu rumah, tapi sebenarnya udah kehilangan satu dengan yang lain. Ya, suami nggak ngerti istrinya, istri nggak ngerti suaminya. Lihatlah kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Anak yang hilang di situ kan ada satu anak yang pergi keluar rumah, betul nggak? Nah itu hilang tuh, hilang karena jarak kan. Tapi ada anak yang kedua, ya itu juga sebenarnya sedang terhilang tuh, nggak hilang jarak, dia di dalam rumah, tapi hilang. Dia hilang identitasnya sebagai seorang anak, hilang. Jadi saya mau kasih tahu, nggak usah tunggu anak kita pergi keluar dari rumah, lalu kita bilang saya kehilangan anak saya. Nggak usah tunggu suami kita pergi dari rumah, lalu kita bilang, saya kehilangan suami saya. Nggak usah tunggu bilang istri kita pergi keluar dari rumah, lalu kita bilang, saya kehilangan istri saya. Dia masih di dalam rumah pun, kita sudah bisa katakan hilang kalau satu sama lain udah nggak bisa mengenali. Satu sama lain hidup dengan sendiri-sendiri. Udah kehilangan. Jadi hilang itu nggak melulu bener-bener nggak kelihatan. Hilang itu masih di depan mata, bisa juga hilang. Itu makanya kita akan kehilangan apa saja yang kita nggak bisa kelola dengan baik. Yang kedua, saya temukan begini, pengelolaan dan yang namanya pengelolaan dan kepercayaan itu akan selalu bergandengan tangan. Semakin kita bisa mengelola, paham begini, semakin kita bisa mengelola, kita semakin dipercaya. Semakin kita nggak bisa mengelola, kita akan nggak bisa dipercaya. Udah. Ya, apa aja dalam hidup ini, mau pelayanan kek, mau bisnis kek, mau pekerjaan kek, mau rumah tangga, selama kita masih bisa mengelola semua dengan baik, kita akan ditambahkan kepercayaan. Entah suami kita, entah istri kita yang tambah percaya sama kita, entah anak-anak kita, entah rekan bisnis kita, Tuhan akan menambahkan kepercayaan. Ingat peristiwa talenta, perumpamaan tentang talenta, ada yang dipercaya satu, betul ya? Dan masing-masing semua Alkitab bilang, dituliskan, mereka diberikan sesuai dengan kemampuannya. Nggak ada yang ngeberatin, nggak ada yang ngurangin. Semuanya sama-sama diberi sesuai dengan kemampuannya. Tapi lihat, yang satu nggak jalanin dengan baik. Akhirnya kepercayaannya dicabut. Yang dua bisa mengelola dengan baik, mengembangkan dengan baik. Akhirnya dia bisa berlipat kali ganda. Yang lima juga demikian. Itu yang saya lihat. Pengelolaan akan selalu bergandengan tangan dengan kepercayaan. Jadi, kalau kita mau dipercaya lebih, bagian kita adalah kita harus bisa mengelolanya lebih baik. Ya. Kalau kita mau ditambahkan kepercayaan, kita harus bisa mengelola semuanya dengan baik. Dan semua yang dipercayakan kepada kita akan turun kualitasnya. Bukan cuma hilang loh,
ya, semuanya akan turun kualitasnya kalau tidak dikelola dengan baik. Turun kualitasnya. Kualitas hubungan orang tua dengan anak akan turun. Yang tadinya anak mau diajak ngobrol, tiba-tiba nggak mau diajak ngobrol. Nah, itu tanda tanya tuh. Berarti ada yang salah manage tuh di situ. Ya, mungkin kita udah janji nanti papa kalau misalnya liburan kita kesini ternyata batal, anak jadi kecewa, mulai turun tuh kualitas. Suami istri juga sama, ya, yang awalnya misalnya mempercayakan seluruhnya secara finansial mulai dikurangin, nah, mungkin bisa jadi mulai turun. Kenapa? Karena tidak dikelola dengan baik, tidak bisa mengelola dengan baik. Ya, suatu hari ada satu orang artis di podcast, ya, saya nonton podcastnya, saya nggak usah sebut nama artisnya lah, ya. Jadi artis ini suaminya selingkuh gitu. Tadinya suaminya megang ATM-nya sendiri, megang apanya sendiri. Tapi begitu istrinya tahu dia selingkuh, ATM-nya ditarik. Jadi suaminya nggak megang ATM sama sekali, nggak megang apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya mau pergi keluar juga cuma dikasih uang secukupnya aja. Kenapa kayak begitu tindakan istri? Karena kecewa kan? Betul nggak ya? Kenapa kecewa? Ya karena dia, ya tadi saya bilang, dia selingkuh. Mereka nggak bisa memanage, ya, atau apalagi suaminya pada akhirnya jatuh pada perselingkuhan. Kepercayaan akan hilang saat kita tidak bisa mengelola dengan baik. Kepercayaan akan turun kualitasnya kalau kita nggak bisa kelola dengan baik. Nah, yang saya ingin bagikan lebih dalam adalah apa yang Tuhan inginkan dari kata mengelola dalam hidup kita. Ya, kalau manusia ngomong mengelola, saya dikasih satu, ya balikin satu cukup dong. Kan saya cuma dipercaya satu. Balikin satu aja cukup. Saya punya duit 10 juta, gak diapa-apain, diemin aja. Jadi depositoin lama-lama, pum, jadi 15 juta. Wis, itu pengelolaan yang benar. Benar, menurut kita, menurut dunia, sistem dunia, menurut manusia. Tapi coba apa yang saya ingin bagikan sekarang. Jadi yang tadi itu baru intro tuh, belum khotbah. Baru itu, nggak bercanda ya. Itu jembatan. Jadi apa yang saya ingin sampaikan sekarang? Gimana kalau Tuhan ketemu kata mengelola? Apa yang harus kita sikapi, kita lihat gimana sih ketemu kata mengelola? Coba sekarang saya mau ajak kita buka kitab Kejadian pasalnya yang pertama sampai dengan pasal yang kedua. Jadi buka aja kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita start dari ayatnya yang ke-10. Jadi setiap kali Tuhan selesai menciptakan pada waktu itu, mencipta alam semesta ini, di akhir daripada ciptaan itu Alkitab menuliskan begini, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Betul ya? Kejadian 1 ayat 10. Coba, ketemu nggak kalimat itu? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketemu ya? Oke. Jadi lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut, ayat 12. Lihat aja, saya bacain. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Kembali kan kalimatnya muncul. Allah melihat bahwa apa? Semuanya itu baik. Lanjut, ayat yang ke-17 dan 18. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21. 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Kembali Alkitab menuliskan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 25. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Katakan sama saya manusia? Manusia. Menurut gambar dan rupa kita. Betul ya? Jadi manusia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Buat saya, ini juga merupakan panggilan untuk mengelola. Betul nggak? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 31. Jadi begitu yang lainnya cipta ini, cipta ini, cipta ini, cipta ini, cipta manusia setelah Allah mencipta manusia. Kejadian 1 ayat 31. Alkitab bilang, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi setelah kehadiran manusia, itu dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari tata bahasa kita udah bisa ketemu nih, ya. Bagus mana? Allah menjadikan semuanya itu baik sama sungguh amat baik. Ada yang beda nggak? Beda ya? Kalau amat baik, ya baik, betul ya? Bagus. Tapi begitu dikatakan sungguh amat baik, berarti ada value, ada nilai yang bertambah. Betul nggak? Ya, ada value, ada nilai yang bertambah. Nah, garis bawahi dulu nih, nilai. Ya, ada value, ada nilai yang bertambah. Jadi yang Tuhan inginkan dalam pengelolaan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan bicara soal nominalnya bertambah. Itu bukan soal bicara soal jumlahnya bertambah. Tetapi bicara soal value yang bertambah. Nilai yang meningkat. Jadi latar belakangnya kita mesti mengerti segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, yang Tuhan inginkan adalah value-nya bertambah. Bukan cuman sekedar nominal. Bukan cuma sekedar angkanya. Bukan sekedar jumlahnya. Tetapi nilainya bertambah. Jadi dalam bahasa sederhananya, kira-kira saya uraikan begini. Pengelolaan bukan tentang memberikan kembali kepada Tuhan. Saya dikasih satu, balikin lagi satu. Bukan soal itu. Tetapi pengelolaan melainkan menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai sesuatu yang berarti. Jadinya yang dikasih ini punya value. Yang dikasih ini jadi bernilai. Nilainya tambah, bukan cuma nominalnya. Paham gak sampai sini? Paham ya? Ginilah. Kita punya deposito. Contoh nih sederhana. Karena kan paling gampang kasih ilustrasi uang kan? Betul nggak? Iyalah. Nah, emang kalau paling gampang kasih ilustrasi uang. Saya suruh kasih ilustrasi komputer, nggak ngerti saya. Pak Thomas lebih bingung. Kalau uang semua kan berurusan dengan uang ya. Ada yang pusing karena uang juga ada. Macam-macam ya. Paling gampang lah kesalahan. Katakan gini, kita punya uang 10 juta nilainya di tabungan kita, berkat Tuhan 10 juta. Lalu kita masukin deposito jadi 15 juta. Dan semua itu hanya untuk kepentingan kita, keinginan kita, mau-maunya kita, nafsunya kita, semua cuma buat kita. Pertanyaan saya, di mana bedanya? Di mana lebihnya? Di mana nilainya? 10 jadi 15 cuma nominal yang tambah. Tapi value-nya di mana? Kalau semua cuma habis buat kita. Ngerti gak sampai di sini? Uang 100.000 di tangan kita. Tapi kalau dari 100.000 itu, kita bisa memperhatikan orang yang berkekurangan. Nilai 100.000-nya bisa jadi berkurang. Tapi value-nya 100.000 di tangan kita akan jadi berbeda. Ngerti sampai di sini? Paham ya? Kita dipercaya 100 juta. Kalau cuma 100 juta jadi 200 juta, saya mau kasih tahu, orang di luar sana juga banyak yang melakukan itu. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan dalam pengajaran-pengajarannya, perhatikan baik-baik.
dia selalu pakai kalimat gini, apa lebihnya kamu di antara yang lain? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya? Betul kan? Itu berkaitan dengan apa? Value, nilai. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya, apa lebihnya kamu dengan orang dunia ini? Nah, kalimat yang sama kira-kira penjabaran saya gini. Kalau uang di tangan kamu 10 juta dan cuma jadi 10 juta hanya buat kamu, apa bedanya kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu yang tidak takut Tuhan? Mereka juga mengerjakan hal yang sama. Paham ya sampai di sini? Apa bedanya? Kalau uang 100 juta kita bisa putar-putar jadi 1 miliar dan semuanya itu cuma buat diri kita, pemuasan hidup kita. Apa bedanya kita dengan orang di dunia ini? Nggak ada nilainya sama sekali. Betul nggak? Karena cuma buat diri sendiri. Ya orang di luar sana juga yang nggak percaya Tuhan buat diri dia sendiri kok. Paham ya sampai di sini? Nah, di mana nilainya itu? Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Come on. Sekarang kita lihat sesuatu bukan cuma bicara tentang 1 juta, 2 juta, 500 ribu, terus bukan nominal. Saya mengajak kalian semua di sini untuk mengerti bahwa di mana nilainya yang di tangan kalian. Nah, itu yang bikin nilai di tanganmu beda dengan yang lain, gitu. Paham ya? Itu yang bikin nih janda yang ngasih persembahan 2 peser itu beda di mata Tuhan. Itu bukan 2 pesernya yang Tuhan lihat. Ada nilai di balik 2 peser. Paham ya sampai di sini ya? Kalau cuma lihat nominal, mungkin Tuhan akan memalingkan wajahnya. Cuma 2 peser. Dia akan lebih terpesona kepada orang kaya yang memberikan banyak. Tapi Tuhan nggak bergeming dengan yang memberi banyak, karena nilai di balik yang memberi banyak itu, value-nya sama yang ngasih 2 peser, itu cuma ternyata gedean yang 2 peser. Bukan nominalnya. Tapi apa yang Tuhan lihat? Value-nya di balik 2 peser itu. Cerita di balik 2 peser itu. Itu yang Tuhan lihat. Nah, jadi kalau kita bicara mengelola, Tuhan selalu, saya cuma mau ingatkan, nilainya jadi berarti nggak yang di tanganmu itu? Jadi suami yang berhasil bukanlah suami yang bisa kasih istrinya kalung emas segede rantai kapal, bukan. Segede rantai kapal juga nggak bisa jalan ya. Bukan. Bukan. Karena yang ngasih istrinya kalung emas segede rantai kapal, berlian segede-gede gayung juga banyak. Bukan itu. Tapi suami yang berhasil adalah suami yang itu bonus ya. Bukan berarti nggak boleh loh ngasih istri segede rantai kapal emasnya, ya. Iya loh. Itu bonus ya. Tapi maksud saya gini, suami yang berhasil adalah suami yang ketika dia bawa istrinya ke keluarga istrinya, lalu istrinya ngomong gini, semenjak dia menikah dengan kamu tuh beda loh. Dia jadi makin sabar. Dia jadi makin, ngerti ya? Ngerti ya maksud saya ya? Karakternya, ngerti ya? Value-nya itu loh, nilai itu loh. Terus begitu kita dibawa ke teman-teman istri kita bilang, iya beda lah setelah menikah loh. Makin bercahaya karakternya itu gitu. Itu yang bikin beda. Tapi kalau pernikahan, begitu kita ketemu keluarga daripada pasangan kita, lalu keluarga pasangan kita bilang, kayaknya sebelum dia menikah sama kamu lebih sabar, sekarang kok jadi value-nya turun nih. Nah, berarti ada yang perlu dibenahi di pernikahan kita. Demikian juga dengan anak-anak. Orang tua yang berhasil kan bukan sekedar bisa menyekolahkan anaknya di tempat elit. Walaupun sekarang saya rada mengkritisi karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat elit bukan karena anaknya, tapi karena gengsi orang tuanya. Di mana anak lu sekolah? Di sini. Wah, kayaknya kalau tempatnya elit agak tegak gitu. Tapi kalau di sekolah yang biasa-biasa agak bungkuk gitu. Jadi bukan soal anaknya, orang tuanya. Tapi sekali lagi, menyekolahkan di tempat elit, kalau memang mampu, kenapa tidak? Betul nggak? Silahkan saja.
Tapi value-nya bukan itu. Karena orang di luar sana juga bisa menyekolahkan anaknya di tempat elit kalau nilainya juga dia bisa jangkau. Tapi value-nya, anak kita punya nilai lebih apa? Karakternya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya mau jadi perenungan kita. Saya menjadi landasan, nih pas masih bulan Januari kan, jadi landasan buat keluarga, buat pekerjaan, buat bisnis kita. Kira-kira kalau cuma sekedar untung yang berlipat kali ganda, kalau cuma sekedar buat kita, apa bedanya? Apa value-nya? Apa nilainya? Renungkan baik-baik. Kalau cuma sekedar anak, sekedar pintar, sekedar ini, apa bedanya? Kalau cuma sekedar kita bisa berpenampilan yang lebih mahal dan lain sebagainya, cuma sekedar buat diri sendiri, pertanyaannya apa bedanya sama orang di luar sana? Ingat kekristenan ketika Tuhan Yesus datang dan mengajar, Tuhan Yesus selalu mematok dengan standarisasi yang di atas rata-rata. Kalau ada orang jalan sama kamu minta 1 mil, 2 mil jalan di atas rata-rata. Itu yang bikin kita beda. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Makanya, langsung ayat penutup di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Wow. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa di situ? Mengusahakan dan memelihara tempat itu. Mengusahakan artinya mengerjakan yang terbaik. Diusahain. Jadi value-nya itu kalau diusahain value-nya itu nambah. Diusahakan, bekerjakan yang terbaik. Dan memelihara. Memelihara itu supaya nilainya nggak turun. Nah, spirit inilah yang harus kita miliki. Mengusahakan dan memelihara. Saya lihat istri saya harus lihat ini. Mengusahakan, ya dong, dan memelihara. Nah, gitu. Demikian juga dia lihat saya harus mengusahakan, ya, dan memelihara. Dia sama-sama saling mengusahakan. Artinya supaya value kita sama-sama naik. Kita sama-sama baik. Dan memelihara. Jangan sampai gara-gara dia nikah sama saya nilainya jadi turun. Pandangan orang terhadap dia jadi turun. Demikian sebaliknya. Jangan sampai pandangan orang terhadap saya jadi turun. Gara-gara menikah sama dia. Jadi kita harus sama-sama mengusahakan dan memelihara. Wih, saya yakin keluarga kita akan beda. Kalau kita punya melihat satu dengan yang lain dengan cara berpikir ini. Mengusahakan dan memelihara. Karena itu yang Tuhan inginkan kalau kita bicara mengelola. Bukan satu jadi dua. Bukan sekedar itu. Saya percaya memang perumpamaan tentang talenta itu bicara tentang jumlahnya bertambah. Tapi di sisi yang lain kalau kita lihat, maksudnya kalau kita mau pakai di sisi yang lain, kita nggak cuma lihat jumlah, tapi kita juga bisa, Tuhan mau juga value, nilainya juga ikut naik di dalamnya. Semua yang akan kita lakukan akan berubah. Kalau kita bisa melihat dan mengerti bahwa semua ini adalah titipan, bagian kita bertanggung jawab, karena segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan kepada kita, akan diminta pertanggungan jawab. Itu aja dari saya yang saya bisa bagikan. Renungkan dan lakukan. Saya percaya ini boleh menjadi landasan untuk kita mengerjakan tahun 2025, baik untuk keluarga, baik untuk pekerjaan, baik untuk bisnis kita, baik untuk pelayanan kita. Ya. Pastikan kalaupun kita melayani, orang lihat ada nilai lebih dari kita. Itu yang bikin orang, wow, ada nilai yang berbeda. Berbeda bukan karena kekuatan sendiri, bukan ya. Beda minta anugerah Tuhan, memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Kalau kita sadar ini, ya, maksudnya kita sadar dalam artian
Tuhan, ini kan pelayanan milik Tuhan. Betul ya? Ini pelayanan milik Tuhan, komunitas milik Tuhan, keluarga milik Tuhan. Ya, berikan saya kekuatan, anugerah Tuhan untuk bisa mengelola dengan baik, dengan benar, dan lain sebagainya. Nanti buahnya akan kelihatan. Orang-orang di sekeliling kita bisa lihat bahwa kita beda, ada lebihnya, ada nilai yang bertambah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.